Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-244 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika manga Black Clover chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Kesatria sihir Black Bull dalam serial manga Black Clover ini bisa dikatakan sebagai tokoh utamanya. Oleh sebab itu, kisah masa lalu dari beberapa anggotanya telah diceritakan. Dan kebanyakan kisah masa lalu para anggota Kesatria Sihir Black Bull selalu menyedihkan. Dan pada chapter kali ini, giliran kisah masa lalu milik Grey yang diungkapkan. Ternyata kisah masa lalu Grey sangat menyedihkan sekali. Karena saat dia masih kecil, Grey diperlakukan sangat buruk oleh kedua saudara tirinya. Jadi memang bisa dikatakan kalau kisah masa lalu Grey mirip dengan kisah Cinderella yang memiliki ibu tiri dan dua kakak tiri yang jahat. Bahkan sihir berubah wujud milik Grey juga tidak disukai oleh kedua kakak tirinya itu. Karena saat Grey pertama kali menggunakan sihir berubah wujudnya, dia berubah seperti salah satu kakak tirinya itu. Dan karena sudah tidak sanggup menahan perlakuan dari kedua kakak tirinya itulah akhirnya Grey kabur dari rumah. Dan menariknya karena Grey yang masih baru belajar dengan sihir berubah wujudnya itu, dia tidak bisa kembali ke wujud aslinya. Oleh sebab itulah, Grey yang sedang sendirian di tengah hutan setelah melarikan diri dari rumah malah bertemu dengan 3 orang penjahat yang ingin menangkapnya. Dan di saat itulah Gauze tiba-tiba muncul dan menolong Grey yang tengah kesusahan itu. Dan saat Grey melihat kedekatan Gauze dengan Mary, tentu saja dia merasa iri. Karena saudara tiri yang dia punya berperilaku buruk padanya. Dan di saat itulah meskipun dengan tanpa perasaan, perkataan yang dikatakan oleh Gauze kepada Grey telah menjadi kata-kata penyelamat bagi Grey. Oleh sebab itulah kenapa Grey sangat bersedih saat kondisi Gauze sedang kritis. Karena bagaimanapun Gauze adalah orang yang telah menjadi penyelamat bagi Grey. Pada chapter yang lalu, kita memang telah melihat bagaimana sedihnya Grey saat melihat kondisi Gauze yang tengah dalam keadaan kritis setelah menerima serangan dari Dante. Dan jujur saja, pada awalnya saya tidak menduga kalau alasan kenapa Grey begitu sedih melihat kondisi Gauze adalah karena Gauze dulu pernah menjadi penyelamat bagi Grey yang tentunya juga telah menjadi orang yang sangat penting bagi Grey. Tapi yang jelas pada pembahasan yang lalu saya memang sudah sempat menduga kalau kesedihan Grey ini nantinya akan menjadi pemicu bagi Grey untuk mendapatkan kekuatan baru. Karena memang biasanya bagi para kesatria sihir saat mereka sedang dalam keputusasaan tapi mereka masih ingin terus berjuang, maka kesatria sihir itu akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti contohnya saat Vanessa mendapatkan kekuatan sihir benang kucingnya dulu. Dan benar saja apa yang saya pikirkan itu pada chapter kali ini malah langsung menjadi kenyataan. Karena pada chapter kali ini, Grey memang benar-benar menggunakan sihir yang belum pernah dia gunakan sebelumnya untuk berusaha menolong Gauze, orang yang telah menjadi penyelamatnya dulu itu. Dan hebatnya sihir yang baru pertama kali Grey gunakan ini bukan hanya menghilangkan pedang besar yang tengah menancap pada perut Gauze. Melainkan sihir yang digunakan oleh Grey ini juga membuat bekas luka tusukan pedang besar milik Dante itu tertutup seperti tidak pernah terluka sama sekali. Dan tentu saja Vanessa yang melihat kejadian itu dari dekat sangat terkejut. Karena tentunya dia sama sekali tidak akan pernah menyangka kalau Grey memiliki kekuatan sihir seperti itu. Dan menariknya lagi, setelah Grey menggunakan sihir yang baru pertama kali dia gunakan untuk menyelamatkan Gauze ini, Dante yang juga melihatnya malah mengatakan kalau Grey juga merupakan penyihir tingkat arkane. Dan sekali lagi saat mengetahui kalau masih ada anggota perempuan lain dari kesatria sihir Black Bull yang memiliki sihir tingkatan arkane, Dante juga ingin menjadikan Grey sebagai wanitanya. Dan tentu saja Grey tidak akan pernah mau menjadi wanita Dante. Karena Dante selain jahat memang cuma menginginkan kekuatan yang dimiliki oleh Vanessa dan Grey yang merupakan kesatria sihir tingkat arkane. Jadi untuk sekarang telah terungkap kalau dalam kelompok kesatria sihir Black Bull ada 3 orang yang memiliki tingkatan arkane, yaitu Yami, Vanessa, dan juga Grey. Dan meskipun kesatria sihir tingkat arkane sudah sering dikatakan dan orang yang memiliki sihir tingkat arkane yang diketahui juga sudah tambah banyak, namun sampai sekarang juga belum ada penjelasan mengenai apa sebenarnya tingkatan arkane ini.
Dan selain belum ada penjelasan apapun mengenai tingkatan arkane, kita juga belum diberitahu mengenai akan digunakan untuk apa kesatria sihir tingkat arkane oleh kelompok Dark Triad. Karena seperti yang kalian tahu kalau kelompok Dark Triad memang tengah memburu para kesatria sihir tingkat arkane ini. Mungkin bisa dikatakan kalau apa yang sudah saya tebak di pembahasan sebelumnya pada chapter kali ini malah banyak yang telah menjadi kenyataan. Seperti yang kalian tahu, kalau pada chapter yang lalu setelah Asta berhasil sedikit melukai Dante, Dante memang langsung marah dan dalam kemarahannya itu untuk pertama kalinya Dante berencana untuk mulai bertarung serius. Karena memang selama ini Dante sama sekali belum bertarung serius meskipun dia telah berubah ke mode hitamnya setelah dia menggunakan kekuatan iblis sebanyak 50%. Dan mengerikannya pada chapter kali ini setelah Dante sudah mulai serius untuk bertarung dengan Asta karena Asta sebelumnya telah berhasil sedikit melukainya, Dante langsung menggunakan sihir gravitasinya untuk memperkuat pukulannya. Dan yang lebih mengerikannya lagi, meskipun kekuatan Asta sudah sangat meningkat setelah dia berubah ke mode hitam wujud barunya, Dante dengan tinju beruntun yang diperkuat dengan sihir gravitasi dapat mengalahkan Asta dengan cukup mudah. Bahkan setelah menerima pukulan beruntun dari Dante yang telah diperkuat oleh sihir gravitasi, Asta langsung tidak sadarkan diri dan wujudnya pun menghilang dan Asta kembali ke wujudnya yang semula. Memang benar apa yang terjadi pada Asta kali ini sebelumnya sudah sempat saya prediksikan. Karena sejak awal saya rasa Asta memang tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Dante meskipun Asta telah berubah ke mode hitamnya yang baru. Memang benar banyak orang yang masih optimis akan kemenangan Asta. Tapi jujur saja saat melihat seberapa hebatnya Dante saat dia belum menggunakan kekuatan iblisnya saja, saya sudah merasa kalau Dante bukanlah orang yang dapat dikalahkan oleh Asta. Apalagi setelah Dante menggunakan kekuatan iblisnya dan berubah ke mode hitamnya, hal itu semakin membuat mustahil bagi Asta dan anggota kesatria sihir Black Bull untuk mengalahkan Dante. Oleh sebab itulah pada pembahasan sebelumnya, kalau menurut saya satu-satunya cara agar Asta dan kesatria sihir Black Bull dapat menang dari Dante adalah datangnya Yami atau kesatria sihir hebat lainnya yang datang membantu Asta dan yang lainnya sebelum mereka kalah. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-244 ini. Pada chapter kali ini setelah Dante berhasil mengalahkan Asta dengan sekali serangan pukulan beruntun, dia memang telah melihat kejadian yang menarik perhatiannya. Yaitu ketika Grey menggunakan sihir barunya untuk menolong Gauze yang akhirnya juga terungkap kalau Grey adalah seorang kesatria sihir tingkat arkane. Dan karena di hadapannya ada dua gadis dengan sihir tingkatan arkane, tentu saja Dante ingin mendapatkannya dan menjadikan Vanessa dan Grace sebagai wanitanya. Tapi tentu saja apa yang diinginkan oleh Dante ini tidak akan semudah itu bisa dia dapatkan. Karena setelah Dante mengatakan kalau dia menginginkan Vanessa dan Grace menjadi wanitanya karena mereka berdua merupakan penyihir tingkatan arkane, tiba-tiba di hadapannya ada sihir kegelapan yang menghadangnya. Dan benar yang menghadang Dante dengan sihir kegelapannya adalah Yami Sukehiro, kapten dari kesatria sihir Black Bull. Dan datangnya Yami ini tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemar manga Black Clover karena Yami memanglah salah satu karakter yang memiliki banyak penggemar. Memang benar pada chapter kali ini Yami dan Dante masih belum bertarung. Tapi dapat dipastikan setelah melihat keadaan para anggotanya, Yami akan sangat marah dan dia juga akan bertarung dengan Dante. Dan pertarungan Yami dengan Dante ini memang sangat layak untuk dinantikan, karena kita akan bisa melihat sihir kegelapan Yami digunakan kembali untuk menghadapi kekuatan iblis. Dan selain itu, karena Yami datang bersama Finral dengan sihir ruangnya, jadi jika Yami bisa menahan Dante sendirian untuk sementara, maka Finral bisa melarikan teman-temannya yang tengah terluka parah ke tempat yang lebih aman. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah kira-kira bisakah Yami menang melawan Dante sendirian? Karena jujur saja jika melihat kehebatan Dante selama ini, meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya saja sudah sangat kuat, saya rasa Yami tidak akan bisa mengalahkan Dante jika dia harus bertarung sendirian. Mungkinkah dengan kekuatannya Finral bisa minta bantuan pada kapten kesatria sihir lainnya untuk membantu Yami mengalahkan Dante? Hal itu memang masih mungkin terjadi.
Tapi yang jelas, kalau menurut saya, jika Yami harus menghadapi Dante sendirian, besar kemungkinan Yami akan kalah meskipun sihir kegelapan Yami sangat efektif melawan kekuatan iblis sebelumnya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-244 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.